Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Buruka Rokai Sisi. Hari ini hari Senin, hari biasa pekan keempat masa Paskah. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai ayat 10 dengan tema memberikan diri dipimpin oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, suatu hari diadakan perlombaan memasuki kandang dengan tertib dan teratur. Peserta lomba adalah kawanan B2. Perlombaan diikuti oleh 7 kontingen dengan jumlah peserta setiap kontingen 8 dengan 1 pemimpin. Perlombaan pun dimulai. Setiap kontingen berusaha melakukan yang terbaik. Dari semua peserta, nomor undi 7 adalah peserta yang memenangkan perlombaan. Ketika diamati, peserta undi 7 ini sangat menarik. Antara pemimpin dan anggota nampak kompak, ada kerjasama yang baik. Pemimpin berjalan di depan dan sekali-sekali melihat ke belakang, memperhatikan kawanannya, memberi kode agar tetap pada jalannya masing-masing sampai akhirnya mereka dapat memasuki kandang dengan tertib dan teratur. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini, Yesus kembali menyatakan identitas dirinya. Akulah pintu ke domba-domba. Pernyataan ini sangat berhubungan dengan pernyataan dirinya tentang akulah gembala yang baik. Kita tahu, pintu adalah akses masuk dan keluar sebagaimana dikatakan Yesus pada ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini Yesus dengan tegas menyatakan diri sebagai akses kepada domba-domba untuk menemukan padang rumput. Dia berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya tanpa dibelokkan oleh suara-suara lain seperti cerita di atas tadi. Di sini nampak hubungan murid-murid dengan Yesus yang mengantar mereka kepada kepenuhan hidup selama mereka tidak memisahkan diri darinya. Yesus sebagai gembala mengenal kita domba-dombanya. Karena dia mengenal kita, maka dia tahu dengan jelas segala
kesedihan, juga kebutuhan kita. Yesus tahu semua pergumulan hidup yang kita alami, kepahitan yang kita rasakan, kekecewaan yang ada dalam hati kita. Dan Yesus tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Pertanyaannya, apakah kita juga mengenal Tuhan yang kita imani sebagai gembala kita, yang menuntun kita kepada kehidupan dan keselamatan? Karena jika kita tidak mengenal Dia sebagai gembala kita, bagaimana mungkin kita mau memberikan diri kita digembalakan olehnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kepada orang yang sungguh kita kenal, dekat dengan kita, rasanya gampang untuk menceritakan suka duka hidup kita. Berjam-jam kita bercerita tentang apa yang kita alami. Kita percaya apa yang dikatakannya, dan kita juga berusaha melakukan apa yang dinasihatkannya. Jika kepada sesama saja kita berani menceritakan suka duka hidup kita, percaya kepada apa yang dikatakannya dan melakukannya, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama kepada Tuhan dengan mempercayakan hidup kita dipimpin, dituntun olehnya? Mengapa kita memberikan diri dipimpin oleh gembala upahan yang saat kita kuat, saat semuanya baik-baik saja, Ia ada bersama kita. Namun saat kita dalam kesulitan, dalam perjuangan, Ia justru meninggalkan kita. Saudara terkasih, sebagai pengikut Kristus, mari mendengarkan suaranya, sehingga kita tidak terpengaruh kepada suara-suara lain yang berusaha memisahkan kita darinya, yang membuat diri kita binasa. Mari memberikan diri kita dituntun olehnya menuju kehidupan dan keselamatan.